Seorang miliuner menemukan seorang gadis miskin pingsan di tamannya. Dia memutuskan untuk membawanya tinggal di rumah besarnya. Namun suatu hari dia memutuskan untuk pulang lebih awal untuk memberi kejutan pada gadis itu. Miliuner itu sangat terkejut melihat apa yang dilakukan gadis itu terhadap istrinya yang cacat. Ted, kenyamanan tempat tidur yang empuk dan wangi lembut spray yang baru dicuci, tampak seperti mimpi yang ia takut untuk terbangun darinya. Wati masuk ke kamar membawa nampan dengan sarapan. Roti segar, buah-buahan yang dipotong, dan segelas susu hangat dengan madu. "Selamat pagi, Nona Putri," sapa pengurus rumah itu. Ekspresi tegasnya kini dilembutkan oleh senyum yang hampir tidak terlihat. "Pak Wicaksana meminta agar kamu makan dengan baik. Setelah itu, jika kamu merasa lebih baik, beliau ingin berbicara denganmu." Sementara Putri menikmati setiap gigitan sarapan paling melimpah yang pernah ia miliki, suara mobil yang mendekat menarik perhatiannya. Dari jendela ia melihat sebuah mobil hitam elegan berhenti di pintu masuk utama rumah besar. Seorang wanita dengan postur anggun turun dari kendaraan, bersandar pada tongkat yang dikerjakan dengan halus. Amira Sudrajat Wicaksana kembali dari perjalanan bisnisnya sehari lebih awal dari yang diperkirakan. Langkahnya bergema di koridor rumah besar saat ia maju. Kehadirannya yang megah membuat para pelayan bergegas dalam tugas mereka. Suara tongkat berlawanan dengan lantai marmer mengumumkan kedatangannya seperti pertanda badai. Di aula besar mereka bertemu. Putri, yang telah turun untuk menjelajahi rumah besar dengan malu-malu, berhadapan langsung dengan Amira. Waktu tampak membeku pada saat itu. Sementara keduanya saling mengamati dalam diam. "Dan siapa kamu?" tanya Amira. Suaranya yang terkendali menyembunyikan kejutan menemukan orang asing di rumahnya. Sebelum Putri bisa menjawab, Bima muncul di pintu aula. "Amira, sayang, aku tidak mengharapkanmu sampai besok." Ia mendekat, dengan lembut mencium pipi istrinya. "Kulihat kau sudah bertemu dengan tamu kita, ini Putri. Aku menemukannya kemarin di taman, membutuhkan bantuan." Wajah Amira menegang untuk sesaat yang hampir tidak terlihat. Matanya, hijau dalam, tertuju pada Putri dengan intensitas yang mengganggu. "Di taman?" tanyanya, suaranya kini membawa nada skeptisisme. "Dan orang tuamu?" Putri menundukkan matanya, tangannya saling bertaut dengan gugup. "Saya tidak punya orang tua, Bu," jawabnya dengan suara pelan. "Saya selalu hidup di jalan." Amira bersandar lebih kuat pada tongkatnya. Tatapannya bergantian antara Bima dan gadis itu. "Aku mengerti," katanya, meskipun nadanya menyiratkan sebaliknya. "Dan berapa lama tamu kita berencana untuk tinggal?" "Selama yang diperlukan," jawab Bima dengan tegas, meletakkan tangan protektif di bahu Putri. "Dia membutuhkan perawatan." "Amira, Dr. Hidayat sudah memeriksanya dan menyarankan istirahat dan makanan yang baik." Keheningan tegang memenuhi aula. Amira mempelajari pemandangan di depannya. Suaminya, yang selalu sangat pragmatis dalam bisnisnya, kini menunjukkan belas kasihan yang jarang ia saksikan. Gadis itu, dengan mata amber besar yang tampak menyimpan rahasia terlalu dalam untuk usianya. Dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia definisikan, tetapi yang sangat mengganggunya. "Baiklah," kata Amira akhirnya, suaranya mengambil nada ringan palsu. "Saya kira saya harus meminta Wati untuk menyiapkan kamar yang layak kalau begitu." "Sudah diurus," jawab Bima. "Putri ada di kamar biru." Kamar biru. Kamar yang telah Amira dekorasi sendiri bertahun-tahun yang lalu dengan harapan yang tidak pernah terwujud. Jarinya mengencangkan pegangan tongkat dengan kekuatan cukup untuk membuat buku-buku jarinya memutih, tetapi wajahnya tetap tenang. "Sempurna," katanya berbalik untuk meninggalkan aula. "Jika Anda mengizinkan saya perlu beristirahat dari perjalanan." "Wati," panggilnya, suaranya menggema di koridor. "Tolong siapkan mandi untuk saya." Ketika Amira meninggalkan aula, Putri menghembuskan napas yang tidak disadari tertahan. Bima tersenyum lembut padanya, mencoba menghilangkan ketegangan saat itu. "Jangan khawatir," katanya. "Amira mungkin tampak sedikit tertutup pada awalnya, tapi dia memiliki hati yang baik. Dia hanya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan." Putri mengangguk, tetapi sesuatu dalam batinnya mengatakan
bahwa situasinya lebih kompleks dari yang terlihat. Tatapan Amira telah membangkitkan sensasi aneh dalam dirinya, seolah-olah mereka telah bertemu sebelumnya di suatu tempat jauh dalam ingatannya. Liontin di lehernya terasa sedikit lebih berat, menyimpan rahasia yang bahkan tidak diketahuinya. Hari-hari di rumah besar Wicaksana mulai mengembangkan rutinitas sendiri. Putri masih pemalu tetapi semakin nyaman di lingkungan barunya, mulai menjelajahi berbagai ruangan rumah dengan keingintahuan alami seusianya. Wati, awalnya tertutup, mulai menemukan pada gadis itu pembantu yang berdedikasi untuk tugas-tugas kecil. Pada pagi yang sangat cerah, saat membantu Wati mengatur bunga dalam vas di taman kaca, Putri mengamati Amira melalui kaca jendela. Nyonya rumah sedang duduk di kursi favoritnya, berjuang untuk meraih buku di meja sampingnya. Tongkatnya telah tergelincir jauh dari jangkauannya, dan frustrasi terlihat di wajahnya. Tanpa berpikir dua kali, Putri meninggalkan bunga dan berlari ke dalam. "Bolehkah saya membantu, Bu?" Tawarnya, suaranya yang lembut, memecah keheningan ruangan. Amira terkejut, seolah-olah tertangkap dalam momen kerentanan yang tidak ingin ia bagikan. "Saya tidak butuh bantuan," jawabnya dengan ketus. Tetapi usahanya untuk meraih buku tetap sia-sia. Putri tetap berdiri, tangannya terjalin di depan tubuh, menunggu dengan sabar. Setelah beberapa percobaan yang frustrasi, Amira menghela napas. "Baiklah, kamu bisa mengambilkan buku itu, tolong." Tolong keluar seperti bisikan enggan, tetapi cukup untuk membuat mata Putri bersinar. Dengan lembut, ia menyerahkan tongkat terlebih dahulu, lalu buku kepada Amira. "Apakah ibu suka berkebun?" tanyanya, memperhatikan judul buku tentang budidaya anggrek. Amira ragu sejenak, jarinya membelai sampul buku dengan melamun. "Dulu saya suka," jawabnya akhirnya. "Saya memiliki kebun anggrek sebelumnya." "Sebelum apa?" Putri bertanya dengan polos, duduk di karpet dekat kursi Amira. Keheningan berat jatuh di antara mereka. Amira mempelajari wajah gadis itu, mencari tanda-tanda kebencian atau kasihan, tetapi hanya menemukan keingintahuan tulus. "Sebelum kecelakaan," jawabnya, suaranya membawa nada kepahitan. 3 tahun lalu ketika saya kehilangan sebagian gerakan kaki saya." Putri menyerap informasi dalam diam, matanya tertuju pada anggrek yang menghiasi ruangan. "Anda tahu," katanya, "setelah beberapa saat, saya bisa membantu ibu merawat bunga-bunga. Wati sedang mengajari saya tentang berkebun dan saya belajar dengan cepat." Amira membuka buku. Tampaknya mengabaikan tawaran itu, tetapi matanya tidak fokus pada kata-kata di halaman. "Mengapa kamu melakukan ini?" tanyanya tiba-tiba. "Ini apa, Bu?" "Mencoba mendekati, bersikap baik, bahkan ketika saya tidak." Putri merenung sejenak, bermain dengan ujung gaun barunya, hadiah dari Bima. "Karena ibu mengingatkan saya pada seseorang," jawabnya akhirnya. "Seseorang yang saya kenal lama, tapi saya tidak bisa ingat siapa. Dan karena mata ibu tampak sedih, bahkan ketika ibu mencoba untuk tidak menunjukkannya." Jawaban itu membuat Amira tidak siap. Tangannya mengencangkan pegangan pada buku, dan untuk sesaat singkat, topeng ketidakpeduliannya goyah. "Kamu anak yang aneh, Putri Rahayu," katanya, tetapi suaranya telah kehilangan sebagian dinginnya yang biasa. "Bolehkah saya memberitahu sebuah rahasia?" tanya Putri. Mendekat sedikit lagi. Tanpa menunggu jawaban, dia melanjutkan. "Terkadang ketika saya melihat liontin saya merasa seperti ia ingin menceritakan sebuah kisah kepada saya. Sebuah kisah tentang siapa saya sebenarnya. Itu bodoh, bukan?" Amira menatap liontin kuningan yang tergantung di leher gadis itu. Tangannya sedikit gemetar, gerakan yang begitu halus sehingga tidak terlihat oleh Putri. "Tidak," jawabnya, suaranya hanya bisikan. "Itu tidak bodoh." Sisa sore berlalu dalam keheningan yang berbeda. Sementara Amira berpura-pura membaca bukunya, Putri tetap duduk di karpet, menggambar pola imajiner dengan jarinya. Terkadang, gadis itu mengangkat matanya dan menemukan Amira mengamatinya dengan ekspresi yang tidak dapat didefinisikan. Pada malam hari ketika Bima kembali dari komitmennya, ia menemukan pemandangan yang tidak biasa. Istrinya tertidur di kursinya, buku anggrek di pangkuannya,
dan Putri tidur damai di karpet di kakinya. Untuk sesaat, ia tetap di pintu menyaksikan gambaran kedamaian tak terduga itu, takut bahwa gerakan apapun bisa merusak pesona saat itu. Berita tentang kehadiran Putri di rumah besar Wicaksana tidak lama untuk menyebar di antara anggota keluarga. Pada suatu sore minggu, sementara gadis itu membantu Wati menyiapkan biskuit di dapur, kunjungan tak terduga mengganggu kedamaian yang mulai terbangun di rumah. Danu Karso, sepupu Bima, dan administrator sebagian bisnis keluarga, tiba tanpa pemberitahuan. Jasnya yang sempurna dan tas kulit Italianya tidak bisa menyembunyikan ekspresi ketidaksenangan di wajahnya ketika diterima oleh Bima di kantor. "Seorang pengemis, Bima? Sungguh," kata-katanya memotong udara seperti pisau cukur. "Kau tahu apa yang orang-orang bicarakan? Reputasi keluarga Wicaksana dipertaruhkan." Bima duduk di belakang meja kerjanya dari mahoni, mempertahankan ketenangan yang menjadi ciri khasnya. "Danu, saya menghargai kekhawatiranmu, tetapi keputusan tentang rumah saya terserah saya dan Amira." "Amira?" Danu tertawa tanpa humor. "Dia begitu rapuh sejak kecelakaan sehingga hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apalagi berpendapat tentang keputusan sebesar ini. Kau tidak menyadari bahwa gadis ini mungkin bagian dari beberapa penipuan?" Di koridor tanpa disadari oleh para pria, Amira telah berhenti untuk mendengarkan percakapan. Tangannya mengencangkan pegangan pada tongkatnya. Kata-kata Danu tentang kerapuhannya mengenainya seperti tamparan. "Cukup, Danu," suara Bima mengambil nada peringatan. "Putri adalah seorang anak yang membutuhkan bantuan, dan selama saya memiliki kemampuan, saya tidak akan menolak bantuan kepada yang membutuhkan. Begitulah saya membangun kekayaan saya. Ingat, orang-orang membantu saya ketika saya tidak punya apa-apa. Ini berbeda." Danu memukul meja dengan tinjunya. "Kau adalah keluarga, memiliki nama, memiliki kelaparan." Bima memotongnya. "Memiliki 12 tahun dan sendirian di dunia, persis seperti dia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa saya memiliki nama keluarga yang penting, dan dia tidak. Itukah yang sangat mengganggumu, bukan?" Di koridor Amira melihat gerakan. Putri telah muncul diam-diam, membawa nampan dengan biskuit yang baru dipanggang. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Amira melihat sesuatu di luar ketakutan dan ketimidan. Ia melihat tekad. "Permisi," suara lembut Putri mengejutkan para pria. Dia masuk ke kantor dengan nampan, meletakkannya di atas meja. "Wati meminta saya membawakan biskuit untuk Anda, Pak Wicaksana. Dan saya membuat teh chamomil khusus untuk Anda, Pak Karso." Wati mengatakan itu membantu menenangkan saraf. Kepolosan yang diperhitungkan dari komentar itu membuat Amira menaruh tangan di bibirnya untuk menyembunyikan senyum. Danu tertangkap tidak siap, menatap gadis itu seolah dia adalah penampakan yang tidak nyaman. "Terima kasih, Putri." Bima tersenyum, matanya bersinar dengan kebanggaan ayah. "Mengapa kamu tidak membawa beberapa biskuit untuk Amira juga? Saya yakin dia akan senang berbagi denganmu di Taman Kaca." Sebelum Danu bisa protes, Putri sudah membuat penghormatan kecil dan keluar dari kantor, melewati Amira di koridor dengan senyum bersekongkol. Nyonya rumah, didorong oleh impuls yang tidak bisa dijelaskannya, mengikuti gadis itu menuju Taman Kaca. "Kamu mendengar percakapan itu?" tanya Amira, setelah keduanya duduk di antara tanaman. Putri mengangguk, menawarkan biskuit yang masih hangat. "Pak Karso tidak menyukai saya," katanya sederhana. "Danu tidak suka perubahan." Amira mengoreksi, menerima biskuit. Dia berpikir dia bisa mengendalikan segala sesuatu dan semua orang melalui ketakutan dan manipulasi. "Seperti yang dia lakukan dengan ibu?" Pertanyaan polos Putri mengenai Amira seperti petir. "Apa maksudmu?" "Dia mengatakan bahwa ibu rapuh, tapi ibu tidak tampak rapuh bagi saya. Berbeda ya, tapi tidak lemah. Seperti anggrek. Mereka tampak halus tetapi sangat kuat." Amira mengamati gadis itu dengan mata yang berbeda. Bagaimana seseorang yang begitu muda bisa memiliki begitu banyak wawasan? Dan mengapa kata-katanya tampak membangkitkan kenangan yang begitu ia perjuangkan untuk tetap terkubur? "Kau tahu," lanjut Putri bermain dengan liontinnya,
Terkadang orang mencoba membuat kita percaya bahwa kita kurang dari apa yang sebenarnya, tapi kebenaran selalu menemukan cara untuk muncul, bukan? Leontin menangkap sinar matahari bersinar terang untuk sesaat. Amira merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat mengenali pola yang familiar terukir pada logam. Tangannya sedikit gemetar saat meraih cangkir tehnya, menumpahkan beberapa tetes ke gaun. Kebun anggrek lama Amira tetap tertutup selama 3 tahun sejak kecelakaan. Itu adalah ruang suci yang tidak ada seorang pun, bahkan Wati berani menyentuh. Kuncinya tetap tersimpan dalam laci kamar utama, seperti relik dari masa yang lebih bahagia. Pada pagi yang sangat berarti, Amira menemukan dirinya di depan pintu kebun, kunci bergetar di tangannya. Putri berada di sampingnya, menghormati keheningan yang syarat emosi. Kedekatan antara keduanya telah tumbuh secara bertahap dalam beberapa minggu terakhir, terutama selama sore hari yang dibagikan di Taman Kaca. Tidak ada yang masuk ke sini untuk waktu yang lama. Amira memecah keheningan, suaranya syarat dengan kenangan. Setelah kecelakaan, saya tidak bisa lagi, tidak punya kekuatan untuk melihat anggrek saya layu. Putri mengamati pintu kaca besar yang ditutupi lapisan tipis debu. Tapi mereka seperti ibu, bukan? Kuat meskipun tampak halus. Mungkin mereka masih di sana, menunggu. Amira memutar kunci di kunci dengan klik lembut. Aroma tanah dan tumbuhan menyerbu inderanya begitu pintu terbuka. Untuk kejutannya, kekacauan yang ia harapkan untuk ditemukan tidak ada di sana. Ya, ada beberapa tanaman kering dan daun yang jatuh, tetapi banyak anggrek masih bertahan, beradaptasi dengan kurangnya perawatan rutin. Seperti harta karun tersembunyi, bisik Putri, matanya bersinar kagum saat memasuki ruang. Bolehkah saya membantu ibu membawa mereka kembali? Amira mengamati gadis itu bergerak di antara tanaman dengan kelincahan. Alami, ada sesuatu yang familiar dalam gerakannya. Dalam cara jarinya menyentuh dengan lembut kelopak bunga yang bertahan hidup. Leontin di lehernya bersinar lagi, menangkap sinar matahari yang menembus atap kaca. Kamu sangat mirip dengannya, gumam. Amira hampir tanpa sadar. Dengan siapa Putri berbalik penasaran? Amira membeku menyadari bahwa ia telah berpikir keras. Dengan seseorang yang saya kenal lama. Ia mengalihkan pembicaraan, tetapi jantungnya berdetak kencang. Ayo, akan kuajarkan tentang anggrek. Masing-masing memiliki kepribadian sendiri. Tahukah kamu? Jam-jam berikutnya diisi dengan pelajaran tentang bunga. Amira menemukan dirinya berbagi pengetahuan yang ia pikir telah dilupakan, sementara Putri menyerap setiap kata dengan minat yang tulus. Gadis itu memiliki bakat alami untuk merawat tanaman, seolah-olah pengetahuan itu tertidur dalam DNA-nya. Yang ini, Amira menunjuk pada anggrek yang sangat tangguh, adalah Phalaenopsis. Ini adalah yang pertama yang saya dapatkan bertahun-tahun yang lalu. Saya kira dia tidak bertahan hidup, tapi lihat saja. Warnanya sama dengan Leontin saya, amati Putri, menyentuh perhiasan di lehernya. Merah muda pucat, hampir keperakan di bawah matahari. Amira merasakan tenggorokannya menyempit. Leontin itu, dengan pola yang familiar dan warna uniknya, membangkitkan sensasi yang semakin sulit untuk diabaikan. Tangannya mengencangkan pegangan pada kursi roda yang Bima bersikeras ia gunakan untuk aktivitas yang lebih lama. Putri, ia mulai ragu-ragu. Leontin itu, kamu selalu memilikinya. Gadis itu mengerutkan dahi berkonsentrasi. Sejak yang saya ingat, para biarawati di panti asuhan mengatakan, itu bersamaku ketika saya ditinggalkan di sana, masih bayi. Ini satu-satunya hal yang saya miliki dari masa lalu saya. Jarinya menelusuri pola yang terukir pada logam. Terkadang, saya bermimpi tentang seorang wanita yang menyanyikan lagu pengantar tidur, tetapi saya tidak tahu apakah itu ingatan atau imajinasi. Amira menutup matanya, berjuang melawan air mata yang mengancam jatuh. Lagu pengantar tidur, dia mengenal setiap nada, setiap kata. Itu sama dengan yang nenek perempuannya ajarkan kepadanya. Sama yang telah ia nyanyikan begitu banyak malam. Ibu Amira, suara khawatir Putri membawanya kembali ke masa kini. Apakah ibu baik-baik saja? Ya sayang, jawabnya, suaranya bergetar. Hanya kenangan.
Mari kita lanjutkan pekerjaan kita. Anggrek ini membutuhkan banyak cinta untuk kembali seperti semula. Sementara mereka bekerja berdampingan, Amira mengamati setiap gerakan Putri, setiap ekspresi, setiap senyum. Kebenaran yang ia coba kubur untuk waktu yang lama mulai bermekaran seperti anggrek tangguh dari kebunnya. Dan tidak ada lagi cara untuk menahannya. Di luar kebun, tanpa mereka sadari, Danu mengamati adegan melalui kaca berdebu, matanya yang penyipit tertuju pada liontin yang tergantung di leher Putri. Di tangannya, amplop coklat berisi dokumen yang bisa mengubah segalanya atau menghancurkan kedamaian yang mulai terbangun di rumah itu. Ketegangan di rumah besar Wicaksana mencapai puncaknya pada sore hari Kamis, ketika Danu muncul tanpa peringatan lagi. Kali ini, ia tidak menuju ke kantor Bima, tetapi ke taman kaca, di mana Amira dan Putri mengkatalogkan berbagai spesies anggrek. Pemandangan yang lebih menyentuh, suaranya yang ironis memotong lingkungan yang damai, seperti pisau cukur. Amira, sudrajat yang hebat bermain tukang kebun dengan seorang pengemis. Betapa orang yang berkuasa telah jatuh, bukan begitu? Amira menegakkan diri di kursinya, matanya yang hijau berkilau. Apa yang kamu inginkan, Danu? Dia mengeluarkan amplop coklat dari jasnya, mengayunkannya di udara dengan senyum jahat, hanya berbagi beberapa penemuan menarik tentang tamu kecil kita. Atau haruskah saya katakan tentang kamu, Amira? Putri, yang berlutut di samping pot anggrek, bangkit perlahan, liontinnya berayun dengan gerakan. Mata Danu tertuju pada perhiasan itu. Liontin yang cantik, gadis kecil, komentarnya, suaranya manis palsu. Tahukah kamu bahwa itu memiliki cerita yang menarik? Cerita tentang pilihan, rahasia, dan pengabaian? Cukup. Amira mencoba berdiri, tetapi kakinya gagal. Putri berlari untuk membantunya, tetapi Danu menghalangi di antara mereka. Jangan malu-malu, Amira. Mengapa tidak ceritakan padanya tentang malam itu 12 tahun yang lalu, ketika kamu memilih posisi sosialmu daripada... Diam! Teriak Amira bergema di kebun. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap teguh. Kamu tidak punya hak, aku punya semua hak. Danu mendekat. Suaranya turun ke bisikan mengancam. Atau kau pikir Bima akan senang mengetahui apa yang kau lakukan? Skandal itu akan menghancurkan tidak hanya pernikahanmu, tetapi seluruh reputasi keluarga. Putri mengamati. Adegan dengan mata terbelalak, jantungnya berdetak kencang. Ada sesuatu yang familiar dalam diskusi, seolah-olah setiap kata menyentuh senar dalam diingatannya. Ibu Amira? Panggilnya, suaranya kecil tapi tegas. Apa yang dia bicarakan? Amira menatap gadis itu, pertahanannya runtuh di hadapan mata. Berwarna amber itu, mata yang sama yang menghantuinya dalam mimpinya selama 12 tahun. Putri, saatnya pertunjukan. Danu membuka amplop, mengeluarkan beberapa kertas. Mari kita lihat. Catatan dari Panti Asuhan Santa Clara, bertanggal 12 tahun yang lalu. Seorang bayi ditinggalkan di pintu pada malam hujan, hanya dengan liontin perak merah muda dan... Liontin itu bukan dari perak, sela Putri dengan lembut. Itu dari kuningan yang dicat. Ibu saya wanita dari lagu pengantar tidur. Dia tidak punya uang untuk perak, tapi dia punya cukup cinta untuk memberikan bayi sesuatu yang tampak spesial. Amira mengeluarkan isak tertahan. Bagaimana dia bisa tahu, bagaimana dia bisa ingat? Lagunya, lanjut Putri, suaranya tercekat, berbicara tentang kebun bunga perak di bawah bulan, tentang seorang ibu yang harus pergi, tapi yang akan kembali ketika anggrek mekar kembali. Amplop tergelincir dari tangan Danu, kertas bertebaran di lantai. Amira mengulurkan lengannya yang gemetar ke arah Putri yang mendekat perlahan. Saya tidak pernah ingin pergi, bisik Amira, air mata mengalir bebas di wajahnya. Tapi saya masih muda, takut, dan Danu, dia meyakinkan saya bahwa itu akan lebih baik untuk semua orang, bahwa kamu akan memiliki kesempatan untuk kehidupan normal, jauh dari skandal yang akan menjadi seorang sudrajat lajang dengan bayi. Dan untuk itukah ibu mengecat liontin menjadi perak? Tanya Putri, sekarang berlutut di samping kursi Amira. Agar saya berpikir bahwa saya berasal dari keluarga kaya? Amira menggelengkan kepalanya, tersenyum melalui air mata. Tidak, cintaku. Saya mengecat karena itu adalah warna anggrek di kebun nenekku, favoritnya.
Saya ingin kamu memiliki sesuatu darinya juga, meskipun kamu tidak bisa mengenalnya. Danu mengamati adegan dengan campuran frustrasi dan ketidakpercayaan. Rencana pemerasan hancur di depan matanya, berubah menjadi momen pengakuan dan pengampunan yang tidak ia perkirakan. Bima sedang berada di kantornya ketika ia mendengar keributan dari taman kaca. Ketika ia tiba di pintu, ia dihadapkan dengan pemandangan yang tidak akan pernah dilupakannya. Amira dan Putri berpelukan, menangis, sementara Danu tetap berdiri. Dokumennya tersebar di lantai, seperti daun kering setelah badai. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya, suaranya yang berat memotong momen emosional. Amira mengangkat wajahnya yang bercucuran air mata, menghadapi tatapan suaminya untuk pertama kalinya tanpa topeng ketenangan. "Bima," dia mulai. Suaranya bergetar tetapi mantap. "Ada sesuatu yang perlu saya katakan padamu. Sesuatu yang seharusnya saya katakan sejak lama." Danu melangkah maju, hembusan terakhir dari kebencian dalam suaranya. "Biarkan saya yang memberitahu, sepupu tersayang. Saya yakin Bima akan senang mengetahui bagaimana istri sempurnanya menyembunyikan seorang anak selama 12 tahun. Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Bima melihat dari Amira ke Putri, matanya menangkap untuk pertama kalinya kemiripan yang tidak dapat disangkal. Bentuk mata yang sama, dagu halus yang sama, bahkan cara keduanya memegang tangan ketika gugup. "Amira?" panggilnya dengan lembut mendekati istrinya. "Apakah itu benar?" Dia mengangguk memegang tangan Putri seolah mencari kekuatan. "Itu sebelum kita bertemu, Bima. Saya masih muda, takut, dan Danu, dia meyakinkan saya bahwa itu akan menjadi skandal bagi keluarga. Dia bilang itu akan menghancurkan hidup saya, masa depan saya. Dan kamu percaya padanya?" Suara Bima membawa lebih banyak kesedihan daripada tuduhan. "Saya adalah orang yang berbeda pada waktu itu." Amira melanjutkan, kata-katanya keluar seperti sungai yang telah lama dibendung. "Saya hidup di bawah tekanan harapan keluarga Sudrajat. Ketika saya mengetahui bahwa saya hamil, Danu muncul sebagai penyelamat, menawarkan solusi yang dalam ketidakberpengalaman saya tampaknya satu-satunya yang mungkin." Putri yang sampai saat itu mengamati dalam diam, angkat bicara. "Tapi dia tidak melupakanku. Lagu pengantar tidur, liontin dengan warna anggrek. Dia menemukan cara untuk mempertahankan koneksi meskipun dia tidak bisa memiliki saya." Bima berlutut di samping kursi Amira, mengabaikan sepenuhnya kehadiran Danu. "Mengapa kamu tidak memberitahuku ketika kita bertemu, ketika kita menikah?" "Malu," Amira mengakui, air mata segar mengalir di wajahnya. "Dan kemudian takut kehilangan kamu, takut menghadapi masa laluku. Kecelakaan tampaknya hukuman atas pilihan-pilihanku dan saya menutup diri lebih jauh. Sampai takdir membawa Putri kembali," Bima menyelesaikan, senyum lembut muncul di bibirnya. "Kamu tahu bahwa saya juga berasal dari masa lalu yang rumit, Amira. Saya tidak akan pernah menghakimimu karena ini." "Betapa menyentuh," Danu menyela dengan sarkasme. "Tapi bagaimana dengan reputasi keluarga? Surat kabar akan berpesta pora ketika mereka menemukan bahwa Nyonya Wicaksana yang terhormat meninggalkan seorang anak." "Cukup," suara Bima menggelegar di ruangan. "Kamu tidak mengerti, Danu. Manipulasimu, ancamanmu yang mengotori nama keluarga, keluar dari rumahku. Sekarang, kamu tidak bisa serius." Danu tertawa gugup. "Saya sepupumu. Saya mengelola sebagian bisnismu." "Dulunya," koreksi Bima, bangkit berdiri. "Mulai hari ini, kamu tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan bisnis keluarga Wicaksana, dan jika berani mengancam keluarga saya lagi, konsekuensinya akan lebih parah daripada sekedar pemecatan." Wati yang telah tiba diam-diam di pintu taman mengamati adegan dengan campuran kepuasan dan kekhawatiran. Bertahun-tahun rahasia dan manipulasi akhirnya terungkap, seperti gulma dicabut untuk memungkinkan bunga sejati mekar. Tapi sebelum pergi, Amira memanggil, suaranya sekarang tegas. "Kembalikan dokumen-dokumen lainnya, Danu. Aku tahu kamu tidak membawa semuanya. Aku ingin setiap kertas, setiap catatan yang kamu kumpulkan tentang putriku." Danu ragu, arogansinya akhirnya menyerah pada ketakutan di hadapan tekad di mata Amira dan kehadiran Bima yang mengintimidasi. Dengan gerakan kaku,
Ia mengeluarkan lebih banyak kertas dari saku dalam jasnya, membiarkannya jatuh di atas yang lain di lantai. Kalian akan menyesal, ancamnya, mundur ke arah pintu. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Sudah berakhir, jawab Bima sederhana. Wati, tolong, dampingi Pak Karso ke pintu keluar. Dan pastikan dia mengerti bahwa dia tidak lagi diterima di rumah ini. Ketika Danu akhirnya pergi, Taman Kaca tampak bernapas lega. Amira menarik Putri lebih dekat, sementara Bima mengumpulkan dokumen dari lantai. Di antaranya, sebuah foto lama lolos dari amplop. Amira muda, tersenyum dengan bayi kecil di pelukannya. Di bagian belakang, tanggal dan beberapa kata yang ditulis dengan tulisan tangan gemetar. Putri kecilku, semoga anggrek melindungimu sampai kita bertemu kembali. Hari-hari setelah pengungkapan itu penuh dengan perubahan intens di rumah besar Wicaksana, kamar biru, yang telah disiapkan dengan penuh kasih untuk Putri, mendapatkan makna baru. Amira menghabiskan berjam-jam di sana, membantu putrinya mengatur barang-barangnya, berbagi cerita masa lalu, dan, terutama, mengejar waktu yang hilang. Suatu pagi, saat mengatur foto-foto lama yang ditemukan dalam dokumen Danu, Putri membuat penemuan yang sangat menyentuh ibunya. Di antara halaman buku harian lama, ia menemukan amplop kecil dengan biji anggrek. Saya menyimpan biji-biji ini pada hari kamu lahir, jelas Amira. Suaranya tercekat oleh emosi. Saya berencana menanamnya bersamamu ketika kamu tumbuh besar. Itu tradisi keluarga. Nenekku melakukan hal yang sama denganku. Kita masih bisa menanamnya, usul Putri. Matanya bersinar dengan harapan. Kebun mulai hidup kembali dan sekarang kita punya seluruh waktu di dunia. Bima, yang mengamati adegan dari pintu, tersenyum dengan kelembutan. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah menemukan dimensi baru dalam istrinya. Amira yang lebih lembut, lebih terbuka, seolah-olah beban rahasia akhirnya telah diangkat dari pundaknya. Sebenarnya, ia menyela dengan lembut. Saya punya kejutan untuk kalian berdua. Dia membawa mereka ke Taman Kaca, di mana Wati menunggu dengan senyum bersekongkol. Sebagian ruang telah berubah, pot baru, tanah yang disiapkan, dan rumah kaca, kecil dari kaca menunggu untuk menerima biji-biji yang telah disimpan begitu lama. Saya pikir, kalian bisa memulai koleksi kalian sendiri, jelasnya. Awal baru, dengan akar di masa lalu, tetapi melihat ke masa depan. Amira menekan tangan suaminya, air mata syukur di matanya. Bagaimana kamu selalu tahu persis apa yang kami butuhkan? Karena dia juga mengenal nilai dari kesempatan kedua, jawab Wati, memecah keheningannya yang biasa. Ingat cerita itu yang tidak pernah dia ceritakan. Tentang bagaimana dia memulai bisnis taman. Putri mencondongkan tubuh ke depan, penasaran. Cerita apa? Bima tertawa, menggelengkan kepala. Wati, kamu dan ingatanmu, tapi ya saya pikir sudah waktunya untuk berbagi cerita itu juga. Lihat, ketika saya hanya sedikit lebih tua darimu, Putri, saya juga menemukan diri saya sendirian di dunia. Seorang tukang kebun, Pak Hartono, yang memberi saya kesempatan pertama saya, mengajari saya tentang tanaman, dan yang lebih penting tentang belas kasihan. Itukah sebabnya kamu menerimaku hari itu? Tanya Putri, memahami. Sebagian, akui Bima. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu di matamu yang mengingatkanku pada Amira ketika kami bertemu. Kekuatan yang sama tersembunyi di bawah kerapuhan yang tampak. Amira bangkit dari kursinya dengan usaha, bersandar pada Putri dan Bima. Bersama, mereka mendekati rumah kaca baru. Dengan hati-hati dia mengeluarkan biji-biji lama dari amplop. Biji-biji ini membawa lebih dari sekadar janji bunga, katanya. Suaranya syarat dengan emosi. Mereka membawa sejarah 3 generasi. Nenekku yang mengajariku nilai ketekunan. Saya yang belajar bahwa tidak pernah terlambat untuk memperbaiki kesalahan kita. Dan kamu, putriku, yang mengajarkan kita bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Kembali. Wati diam-diam menghapus air mata sambil mengamati keluarga menanam biji-biji pertama. Matahari pagi menembus atap kaca, menciptakan kaleidoskop warna yang menari di atas mereka. Kamu tahu apa yang paling saya kagumi dari anggrek? Komentar Putri, saat ia dengan hati-hati menutupi biji-biji dengan tanah. Mereka bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mekar, tetapi ketika mereka melakukannya, itu luar biasa.
Seperti kisah kita, lengkapi Amira mencium dahi putrinya. Terkadang kita perlu menunggu saat yang tepat untuk mekar, dan ketika itu terjadi, kita menemukan bahwa penantian itu sepadan dengan setiap detik. Bima memeluk kedua wanitanya, sementara Wati mulai menyiapkan teh pagi. Aroma bunga bercampur dengan aroma biskuit yang baru dipanggang, menciptakan atmosfer rumah yang akhirnya lengkap. Di leher putri, liontin kuningan bersinar di bawah sinar matahari, tidak lagi sebagai simbol pengabaian, tetapi sebagai bukti cinta yang bertahan dari waktu dan kesulitan. Dengan datangnya musim semi, putri mulai memperluas cakrawalanya keluar tembok rumah besar Wicaksana. Selama jalan-jalannya di lingkungan selalu ditemani oleh Wati, gadis itu menemukan panti asuhan kecil di dekatnya. Tempat itu, meskipun sederhana, memancarkan kehangatan khusus yang segera menyentuh hatinya. Bu Wati, panggilnya suatu sore saat mereka mengamati anak-anak bermain di halaman panti asuhan, bisakah kita melakukan sesuatu untuk mereka? Kamu tahu, saya sangat beruntung menemukan keluarga saya, tetapi ada begitu banyak anak yang masih menunggu kesempatan mereka. Wati mengamati anak asuhnya yang muda dengan bangga. Dalam beberapa bulan, putri telah berkembang dari gadis pemalu dan takut menjadi gadis muda penuh kasih sayang dan inisiatif. Apa yang kamu pikirkan, sayang? Yah, putri menggigit bibirnya, kebiasaan yang diwarisinya dari Amira. Ayah memiliki taman itu yang besar, bukan? Bagaimana jika kita mengatur kunjungan rutin untuk anak-anak? Kita bisa membuat program khusus dengan kegiatan pendidikan tentang alam dan berkebun. Ide itu berkembang dengan cepat. Malam itu juga, selama makan malam keluarga, putri menyajikan proposalnya dengan kefasihan yang mengejutkan semua orang. Bima mendengarkan dengan seksama, matanya bersinar dengan kebanggaan ayah. Itu ide yang luar biasa, setuju dia, bertukar pandangan penuh arti dengan Amira. Sebenarnya itu mengingatkan saya pada proyek yang telah saya rencanakan untuk beberapa waktu. Bagaimana jika kita memperluas idenya? Begitulah lahirnya proyek Anggrek, inisiatif yang akan mengubah sebagian Taman Wicaksana menjadi ruang pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak dalam situasi rentan. Amira dihidupkan kembali oleh antusiasme putrinya, menawarkan diri untuk mengoordinasikan kegiatan terapi berkebun. Selama salah satu kunjungan pertama panti asuhan ke taman, putri bertemu dengan Sari, seorang gadis berusia 10 tahun dengan mata ekspresif dan senyum malu yang sangat mengingatkannya pada dirinya sendiri beberapa bulan yang lalu. Sari memiliki kemampuan khusus dengan tanaman, dan segera keduanya mengembangkan koneksi khusus. "Kamu juga bisa mendengar bunga berbicara?" tanya Sari suatu hari saat membantu putri menyiram bibit anggrek. "Maksudmu?" "Mereka berbisik," jelas Sari membelai kelopak dengan lembut. "Terutama ketika mereka bahagia atau membutuhkan sesuatu. Ibuku biasa mengatakan bahwa beberapa orang memiliki karunia khusus untuk memahami bahasa tanaman." Putri merasakan hatinya sesak. Sari jarang berbicara tentang masa lalunya. Tetapi ketika dia melakukannya, kata-katanya membawa kebijaksanaan di luar usianya. "Kamu tahu, Sari, saya pikir kamu benar. Tanaman memang memiliki cara khusus untuk berkomunikasi dengan kita." Amira, yang mengamati interaksi keduanya dari kursi rodanya yang disesuaikan untuk kebun, merasakan sesuatu terbangun di hatinya. Cara Putri dan Sari berinteraksi, kepedulian timbal balik, pemahaman diam, seolah-olah alam semesta sedang menenun ikatan keluarga baru di depan matanya. "Bima," panggilnya malam itu, setelah Putri pergi tidur, "kamu melihat betapa dekatnya Sari dan Putri. Itu seperti mereka bersaudara." Lengkapinya tersenyum. "Ya, saya melihatnya. Dan saya juga melihat bagaimana kamu menatap Sari dengan kasih sayang yang sama yang kamu miliki untuk Putri." Amira merona sedikit. "Apakah saya begitu transparan?" "Hanya untuk orang yang mengenalmu dengan baik," jawabnya duduk di samping istrinya. "Dan kamu tahu satu hal, saya pikir keluarga kita masih memiliki ruang untuk tumbuh sedikit lebih banyak." Komentar itu melayang di udara seperti benih yang dibawa oleh angin, menanam kemungkinan yang akan membuat tersenyum bahkan anggrek yang paling enggan di kebun. Di lantai atas, Putri tidur dengan tenang. Liontinnya memantulkan sinar bulan yang
masuk melalui jendela. Dalam mimpinya, kebun berkembang, merangkul lebih banyak hati, menumbuhkan lebih banyak cerita. Wati, yang mengatur dapur sebelum pergi tidur, menemukan gambar yang dibuat oleh Sari lebih awal hari itu. Keluarga 4 orang, di tengah kebun anggrek, dengan kalimat keluarga adalah di mana bunga hati mekar ditulis dalam tulisannya yang kekanak-kanakan. Dengan senyum, dia memasang gambar itu di kulkas tepat di sebelah foto-foto keluarga Wicaksana. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan aktivitas intens di taman. Proyek anggrek tumbuh, menarik perhatian komunitas dan menginspirasi keluarga lain untuk terlibat. Amira yang sebelumnya menyendiri dalam sakitnya, sekarang melihat dirinya dikelilingi oleh kehidupan dan tujuan mengajar teknik berkebun untuk kelompok anak-anak yang ingin belajar. "Ibu," panggil Putri suatu sore saat membantu Amira bersiap untuk sesi terapi berkebun lainnya. "Apakah ibu pikir ada berbagai jenis mekar?" Amira berhenti sejenak, merefleksikan pertanyaan putrinya. "Maksudmu apa, sayang?" "Itu, beberapa bunga membutuhkan waktu lebih lama untuk membuka. Yang lain membutuhkan kondisi khusus, tetapi semuanya memiliki keindahan mereka sendiri, bukan? Seperti orang, seperti keluarga." Proyek anggrek merayakan bulan pertamanya ketika kejadian tak terduga mengguncang rutinitas rumah besar Wicaksana. Sari, selama salah satu kunjungan rutinnya ke taman, mengalami serangan asma yang parah. Gadis itu segera ditolong dan dibawa ke rumah sakit, tetapi insiden itu membuat semua orang terguncang, terutama Putri. Dia membutuhkan perawatan khusus, jelas Dr. Hidayat, dokter yang sama yang telah merawat Putri beberapa bulan lalu. Panti asuhan melakukan yang terbaik, tetapi kondisi seperti ini membutuhkan perhatian konstan, obat-obatan khusus. Amira dan Bima bertukar pandangan berarti saat mendengarkan dokter. Putri duduk di antara mereka di ruang tunggu rumah sakit, memegang erat liontinnya, seperti yang selalu dia lakukan ketika cemas. "Bagaimana jika..." Dia mulai ragu-ragu. "Bagaimana jika Sari bisa tinggal bersama kita, sama seperti saya?" Keheningan yang mengikuti berbeda dari yang pernah mengambang di atas keluarga. Bukan keheningan keraguan atau ketakutan, tetapi kemungkinan yang terbuka seperti kelopak bunga di bawah matahari. "Sebenarnya," Amira berdehem, menyesuaikan diri di kursinya, "Bima dan saya sudah membicarakan hal ini. Tapi kami ingin memastikan bahwa saya akan senang memiliki seorang adik," lengkapi Putri. Senyum menerangi wajahnya. "Ibu, sejak hari pertama saya bertemu Sari, saya merasa dia milik keluarga kita. Ini seperti kebun menunggu satu bunga lagi." Usul Bima, matanya bersinar dengan emosi yang tertahan. Prosedur hukum untuk adopsi Sari dimulai segera. Direktur panti asuhan, yang sudah mengenal baik keluarga Wicaksana melalui proyek anggrek, mendukung inisiatif itu dengan antusias. "Gadis itu memiliki karunia khusus," komentarnya. "Sama seperti Putri, dia layak mendapatkan keluarga yang memahami sensitivitasnya." Selama periode transisi, sementara dokumen-dokumen disiapkan, Sari mulai mengunjungi rumah besar lebih sering. Kamar di sebelah kamar Putri yang selalu kosong menjadi hidup dengan warna-warna lembut, dan rumah kaca jendela kecil, di mana Sari bisa menanam tanamannya sendiri. "Lihat ini," komentar Wati suatu pagi, mengamati kedua gadis di taman kaca. Sari sedang mengajar Putri teknik penyiraman khusus yang telah dia pelajari dari ibu biologisnya, sementara Amira mengamati mereka dengan air mata di matanya. "Ada apa, Nyonya?" tanya Wati melihat emosi majikannya. "Itu hanya..." Amira menarik napas dalam-dalam. "Ketika saya kehilangan Putri 12 tahun lalu, saya pikir saya tidak akan pernah bisa menjadi ibu lagi. Kecelakaan yang membatasi gerakan, saya tampaknya mengonfirmasi hal itu. Tapi sekarang saya memiliki 2 putri, Wati. 2 bunga berharga yang takdir bawa kembali ke kebun saya." Proses adaptasi Sari ke keluarga sangat lancar, seolah-olah dia selalu menjadi bagian dari tempat itu, orang-orang itu. Serangan asmanya menjadi kurang sering dengan perawatan yang tepat, dan kepribadiannya yang pemalu mulai mekar di bawah kehangatan kasih sayang keluarga. Suatu sore saat membantu Amira mengkatalogkan beberapa spesies anggrek langka, Sari membuat penemuan menarik.
Ibu Amira, maksud saya ibu. Dia mengoreksi dirinya, masih terbiasa dengan kata baru. Lihat ini, itu adalah anggrek berbeda dari yang lain. Dengan kelopak yang tampak seperti telah dilukis dengan warna matahari terbenam. Ini adalah hibrida, jelas Amira, kagum. Terjadi ketika dua spesies berbeda bergabung untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Seperti keluarga kita, usul Sari, matanya bersinar dengan pemahaman. Amira menarik gadis itu untuk pelukan erat, merasakan hatinya meluap dengan cinta. Tepat seperti keluarga kita, sayang. Masing-masing dari kita unik, tetapi bersama-sama kita menciptakan sesuatu yang lebih istimewa. Di akhir sore itu, saat matahari terbenam di atas taman kaca, keluarga Wicaksana berkumpul untuk momen khusus. Bima telah menyiapkan kejutan. Plakat, baru untuk proyek anggrek, sekarang dinamai ulang sebagai Taman Kesempatan Kedua, sebuah proyek keluarga Wicaksana. Test, apa yang kamu bicarakan? Saya menemukan beberapa penyimpangan menarik saat menyelidiki ancaman Danu. Bima melanjutkan, suaranya tenang tetapi tegas. Transfer yang mencurigakan, dokumen yang diubah. Dewan akan sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana kamu menggunakan nama Sudrajat untuk keuntungan pribadimu. Amira mengamati adegan dengan campuran kejutan dan kekaguman. Suaminya, yang selalu sangat bijaksana, telah bekerja diam-diam untuk melindungi keluarganya. Ini pemerasan, Belinda berbisik, terkejut. Tidak, Bibi, Amira ikut campur. Ini perlindungan, sama yang seharusnya kamu tawarkan padaku 12 tahun lalu. Sekarang, kamu memiliki pilihan. Kamu dapat menerima perubahan dalam keluarga kita dan mempertahankan posisimu di Dewan, atau kamu dapat melanjutkan kampanyemu melawan kami dan menghadapi konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Di koridor, Putri dan Sari hampir tidak bernapas menyerap setiap kata. Wati yang masih memegang nampan teh memiliki senyum diskret di bibirnya. Kamu berubah, Amira. Belinda akhirnya berbicara, suaranya lebih lembut. Kamu bukan lagi gadis yang bisa kami kendalikan. Tidak, bukan, Amira setuju. Saya seorang ibu sekarang, seorang ibu yang belajar bahwa warisan sejati tidak ada dalam nama atau kekayaan, tetapi dalam cinta yang kita kembangkan dan kehidupan yang kita sentuh. Belinda melihat sekali lagi pada anggrek, kemudian pada dokumen di tangan Bima. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan keluar, suara sepatunya bergema di koridor rumah besar. Setelah kepergian Belinda, keheningan yang menenangkan menyelimuti rumah besar Wicaksana. Putri dan Sari keluar dari persembunyian mereka di koridor, berlari untuk memeluk Amira yang menerima mereka dengan air mata di matanya. Maaf, gadis-gadis, katanya, membelai rambut putri-putrinya. Kalian seharusnya tidak menyaksikan itu. Sebaliknya, Bima ikut campur, bergabung dengan pelukan keluarga. Mereka perlu melihat bahwa terkadang kita harus berjuang untuk apa yang kita percayai, bahkan ketika itu berarti menghadapi keluarga kita sendiri. Wati akhirnya masuk ke taman kaca dengan nampan tehnya, sekarang menambahkan biskuit segar yang telah dia siapkan selama konfrontasi. Saya pikir kita semua membutuhkan momen kedamaian sekarang, katanya, menyajikan teh dalam cangkir porselen halus. Saat mereka menikmati biskuit, Sari mengejutkan semua dengan pengamatan. Kamu tahu, Ibu, anggrek yang kamu tunjukkan kepada Nyonya Belinda mengingatkanku pada cerita yang saya baca di panti asuhan. Cerita apa, sayang? Tanya Amira penasaran. Itu tentang dua pohon yang tumbuh di hutan yang sama. Satu memiliki segalanya dengan mudah, tanah yang kaya, air berlimpah, banyak matahari. Yang lain tumbuh di antara bebatuan, harus berjuang untuk setiap tetes air. Pada akhirnya, ketika badai besar datang, pohon yang tumbuh di antara bebatuan yang bertahan hidup, karena akarnya lebih kuat dan dalam. Bima tersenyum, terkesan dengan kebijaksanaan putri barunya. Dan kamu pikir itu berlaku untuk keluarga kita? Sari mengangguk, bertukar pandangan bersekongkol dengan putri. Kita berempat mengalami saat-saat sulit sebelum kita bertemu. Ibu Amira dengan kecelakaannya dan rahasianya, Putri sendirian di jalanan, saya di panti asuhan, dan Bapak, Bapak juga memiliki cerita sendiri tentang ketahanan, bukan? Bagaimana kamu tahu itu? Bima bertanya, terkejut. Bunga-bunga,
Di kebun menceritakan kisah, Sari menjawab dengan sederhana. Masing-masing memiliki tanda perhatian yang berbeda, menunjukkan bagaimana Bapak belajar untuk menumbuhkan mereka seiring waktu. Amira mengamati interaksi dengan hati yang meluap dengan cinta. Putri-putrinya tidak hanya cerdas, mereka peka, pengamat, mampu melihat keindahan dan makna di mana orang lain hanya melihat kesulitan. Dan kamu tahu apa lagi? Putri menambahkan, bermain dengan liontinnya. Sekarang saya mengerti mengapa ibu memilih warna anggrek untuk mengecat ini. Bukan hanya untuk tampak berharga. Itu untuk mengingatkanku bahwa bahkan dalam situasi paling sulit, kita masih bisa mekar. Wati yang jarang menunjukkan emosi, diam-diam menghapus air mata. Nona-nona kecil menjadi sebijak anggrek mereka, komentarnya mengumpulkan cangkir kosong. Itu karena sekarang kita memiliki akar yang kuat, Sari menjawab, tersenyum. Seperti pohon dalam cerita itu. Bima bangkit pergi ke rak terdekat. Dia kembali dengan album foto yang belum pernah dilihat Amira sebelumnya. Mungkin saatnya untuk berbagi beberapa cerita lagi, katanya membuka album. Tentang seorang anak laki-laki yang juga harus menciptakan akar yang kuat di antara batu-batu. Jam-jam berikutnya diisi dengan cerita, beberapa sedih, yang lain, lucu, semuanya penting. Bima berbicara tentang hari-hari pertamanya bekerja di kebun, tentang bagaimana setiap tanaman yang ia pelajari untuk dibudidayakan mewakili pelajaran hidup. Amira berbagi kenangan tentang neneknya. Orang pertama yang mengajarkannya bahwa kekuatan sejati tidak selalu ada dalam penampilan. Ketika malam mulai turun, lampu-lampu taman kaca menyala secara otomatis, menciptakan suasana hampir magis. Bayangan tanaman menari di dinding, seolah-olah berpartisipasi dalam perayaan keluarga. Kamu tahu, kata Amira mengamati putri-putrinya tertidur di sofa. Hari ini saya menghadapi salah satu ketakutan terbesar saya, penilaian keluarga Sudrajat. Dan saya menemukan bahwa itu tidak semenakutkan yang saya pikir. Karena kamu tidak sendirian, Bima melengkapi, memegang tangannya. Tidak, dia tersenyum, tidak sendirian, dan tidak akan pernah lagi. Wati yang diam-diam mengatur lingkungan berhenti sejenak untuk mengamati adegan tersebut. Dalam semua tahun pelayanannya di Rumah Besar Wicaksana, dia tidak pernah menyaksikan kedamaian dan harmoni sebanyak itu. Seolah-olah taman kaca akhirnya telah menemukan tujuan sejatinya, tidak hanya sebagai tempat untuk membudidayakan bunga, tetapi sebagai ruang di mana hati yang terluka bisa sembuh dan mekar. Kesuksesan Proyek Anggrek mulai menarik perhatian di luar batas kota. Jurnalis meminta wawancara, organisasi sosial mencari kemitraan, dan keluarga berada lainnya menunjukkan minat untuk mereplikasi inisiatif tersebut. Di tengah semua pusaran, itu keluarga Wicaksana tetap fokus pada apa yang benar-benar penting, kesejahteraan anak-anak yang dilayani oleh proyek. Pada pagi yang sangat sibuk, saat mereka mempersiapkan presentasi tentang terapi berkebun untuk sekelompok pengunjung, Putri melihat sesuatu yang berbeda pada Sari. Adiknya lebih diam dari biasanya, matanya hilang dalam pikiran yang jauh. Ada apa, Sari? Tanyanya duduk di samping adiknya di bangku taman. Kamu tampak khawatir. Sari ragu sejenak, bermain dengan kelopak yang jatuh di pangkuannya. Itu. Tadi malam, saya bermimpi tentang ibu biologis saya. Dia berada di kebun yang sangat mirip dengan ini, merawat bunga dan tersenyum padaku. Putri memegang tangan adiknya, memahami dengan sempurna jenis kerinduan itu. Kamu merindukannya? Terkadang, Sari mengakui. Bukan berarti saya tidak mencintai keluarga kita sekarang, saya sangat mencintainya. Tapi terkadang saya bertanya-tanya, apakah dia akan bangga padaku? Apakah dia akan menyetujui pilihan yang saya buat? Amira yang mendekati dengan diam di kursi rodanya mendengar percakapan. Sayang, panggilnya dengan lembut, membuat gadis-gadis berbalik. Saya pikir sudah waktunya untuk menunjukkan sesuatu padamu. Dengan bantuan Putri, Amira membawa Sari ke kantor pribadinya, sebuah ruangan yang jarang digunakan sejak kecelakaan. Dari laci terkunci, dia mengeluarkan map yang dipelihara dengan hati-hati. Ketika kami memutuskan untuk mengadopsimu, jelas Amira, saya memastikan untuk mengetahui kisah lengkapmu. Bukan hanya dokumen resmi tetapi cerita nyata, cerita ibumu.
Sari mengambil map dengan tangan gemetar. Di dalamnya dia menemukan foto-foto, surat-surat, dan buku harian kecil. Ini, ibumu adalah ahli botani. Amira melanjutkan dengan lembut. Ratna Hidayat, dia mempelajari tanaman obat di Amazon. Mendedikasikan hidupnya untuk menemukan obat alami untuk penyakit pernapasan. Ironisnya, kondisi yang sama yang kamu miliki. Ketika dia jatuh sakit parah selama ekspedisi, satu-satunya pikirannya adalah memastikan bahwa kamu memiliki kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Air mata diam mengalir di wajah Sari saat ia membalik halaman buku harian ibunya. Halaman-halaman itu penuh dengan gambar tanaman, catatan ilmiah, dan di pinggiran, pesan-pesan kecil cinta yang ditujukan untuk putri yang dia tahu tidak bisa dia besarkan. Dia menulis ini untukmu, Amira menunjuk ke halaman terakhir buku harian. Bacalah dengan keras sayang. Sari menarik napas dalam-dalam dan mulai membaca. Sari kecilku, ketika kamu membaca kata-kata ini, mungkin kamu sudah menjadi gadis muda yang kuat dan istimewa. Aku ingin kamu tahu bahwa meninggalkanmu adalah keputusan paling sulit yang pernah kuambil, tetapi juga yang paling penting. Seperti tanaman yang kupelajari, terkadang kita perlu dipindahkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Cintaku untukmu seperti akar pohon berusia ratusan tahun, dalam, tak tergoyahkan, dan abadi. Dimanapun kamu berada, aku berharap kamu telah menemukan kebun untuk kamu sebut milikmu, orang-orang untuk kamu sebut keluarga, dan kecintaan yang sama pada alam yang akan selalu menghubungkan kita dengan cinta abadi Ibu Ratna. Keheningan yang mengikuti hanya diisi oleh suara lembut isak tangis Sari. Putri memeluk adiknya, sementara Amira memegang tangan mereka berdua. Lihat, kata Amira dengan lembut. Karuniamu dengan tanaman, koneksi khususmu dengan kebun. Bukan kebetulan, ini adalah warisan cinta yang ibumu tinggalkan untukmu. Dan sekarang, tambah Putri, kamu memiliki dua ibu yang mencintaimu. Satu yang memberimu karunia untuk memahami bunga, dan satu lagi yang memberimu kesempatan untuk menggunakan karunia itu setiap hari. Sari memeluk buku harian ke dadanya, senyum muncul di antara air mata. Itukah sebabnya saya merasa begitu di rumah di sini sejak hari pertama, seperti kebun sedang menunggu saya. Kebun dan kami, lengkapi Amira. Kamu tahu bahwa ketika Bima dan saya memutuskan untuk mengadopsimu, salah satu hal pertama yang saya teliti adalah tentang ibumu. Ketika saya menemukan bahwa dia adalah ahli botani, saya merasa itu lebih dari kebetulan. Itu adalah takdir. Pada saat itu, Bima muncul di pintu kantor, membawa kejutan, bibit tanaman langka yang dikenal karena sifat obatnya untuk masalah pernapasan. Saya menemukan spesies ini dalam arsip penelitian ibumu, jelasnya. Saya mendapatkan bibit melalui beberapa kontak di Amazon. Saya pikir kamu mungkin ingin menumbuhkannya di kebun kita sebagai cara untuk menjaga hidup karyanya. Sari mengambil pot dengan penuh hormat, mengenali tanaman dari gambar di buku harian ibunya. Bisakah kita membuat ruang khusus di kebun? Tanyanya. Matanya bersinar dengan cahaya baru. Tempat yang didedikasikan untuk tanaman obat, di mana kita bisa membantu anak-anak lain dengan masalah pernapasan. Amira dan Bima bertukar pandangan bangga. Saya pikir kita baru saja menemukan perluasan berikutnya dari proyek Anggrek. Bima tersenyum. Taman Ratna, ruang penyembuhan dan kenangan. Penciptaan Taman Ratna membawa dimensi baru ke proyek Anggrek. Ruang yang direncanakan dengan hati-hati oleh Sari dengan bantuan seluruh keluarga, dengan cepat berubah menjadi tempat perlindungan, penyembuhan, dan harapan. Anak-anak dengan masalah pernapasan menemukan kelegaan tidak hanya dalam sifat obat tanaman, tetapi juga dalam kedamaian yang diberikan oleh lingkungan. Suatu sore, saat Sari menjelaskan kepada sekelompok pengunjung tentang sifat penyembuhan berbagai jenis tanaman obat, Putri mengamati adiknya dengan kekaguman. Gadis pemalu yang ia kenal di panti asuhan telah berubah menjadi gadis muda yang percaya diri, mampu berbagi pengetahuannya dengan alami dan penuh semangat. Luar biasa bagaimana dia berkembang, komentar Wati, yang bergabung dengan Putri dalam pengamatan. Seperti kalian semua berkembang. Amira, yang mengawasi kegiatan dari kursi adaptifnya,
tidak bisa menahan senyum. Kebun itu telah menjadi jauh lebih dari sekedar proyek sosial. Itu adalah kesaksian hidup tentang bagaimana cinta dan penerimaan bisa mengubah kehidupan. Ibu panggil Sari mendekati dengan bersemangat setelah presentasi. Ingat penelitian Ibu Ratna tentang tanaman yang membantu pernapasan. Saya pikir saya telah membuat penemuan penting. Dia menunjukkan buku catatan di mana dia telah mencatat pengamatan tentang bagaimana kombinasi berbeda tanaman obat mempengaruhi asmanya sendiri. Dengan bantuan Dr. Hidayat yang mengikuti kemajuannya dari dekat, Sari sedang mengembangkan studi ilmiahnya sendiri. Ibumu akan sangat bangga, kata Amira, memeluk putrinya. Kamu tidak hanya melanjutkan karyanya, kamu memperluas dengan cara yang unik. Bima yang telah tiba diam-diam di kebun menambahkan, dan berbicara tentang ekspansi, saya punya kejutan untuk kalian. Dia membuka gulungan rencana arsitektur besar di atas meja terdekat. Itu adalah proyek untuk mengubah area tambahan taman menjadi pusat penelitian botani dengan laboratorium, rumah kaca, dan perpustakaan khusus. Pusat Penelitian Ratna Hidayat, baca Sari, matanya terbelalak karena emosi. Ayah, ini tempat di mana kamu dan orang lain dapat melanjutkan pekerjaan yang ibumu mulai, lengkapi Bima. Dengan beasiswa untuk peneliti muda yang tertarik pada pengobatan alami, terutama mereka yang berasal dari komunitas kurang mampu. Putri memeluk adiknya yang menangis bahagia. Lihat, sekarang kamu bisa membantu orang lain dengan cara yang sama seperti kamu dibantu. Amira mengamati adegan dengan hati yang meluap dengan kebanggaan. Putri-putrinya telah mengubah pengalaman, menyakitkan mereka sendiri, menjadi sumber harapan bagi orang lain. Liontin di leher putri bersinar di bawah matahari sore, tidak lagi sebagai simbol pengabaian, tetapi sebagai pengingat bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Wati, selalu praktis, sudah mulai membuat catatan. Kita akan membutuhkan lebih banyak staf untuk pusat penelitian. Saya sarankan kita mulai dengan pemuda dari proyek yang menunjukkan minat dalam botani. Dan kita bisa membuat program mentoring, usul Sari, menghapus air mata, di mana setiap peneliti berpengalaman mendampingi seorang pemula, seperti yang Ibu Amira lakukan dengan saya di kebun. Seperti keluarga besar ahli botani, Putri bercanda. Tepat, Sari tersenyum, karena terkadang semua yang dibutuhkan seseorang adalah kesempatan dan sedikit bimbingan untuk menemukan potensi sejati mereka. Saat matahari mulai terbenam, melemparkan bayangan keemasan di atas kebun, keluarga wicaksana berkumpul untuk momen perenungan. Aroma tanaman obat bercampur dengan wangi anggrek, menciptakan harum unik yang tampak menangkap esensi perjalanan. Mereka, kamu tahu, kata Amira, mengamati putri-putrinya bekerja bersama di kebun. Ketika saya kehilangan gerakan kaki saya pikir hidup saya telah berakhir. Ketika saya bertemu kembali dengan putri, saya takut masa lalu akan menghantui saya. Dan ketika Sari datang, saya khawatir apakah saya mampu menjadi ibu untuk dua putri yang begitu istimewa. Dan sekarang? Tanya Bima, memegang tangannya. Sekarang, saya mengerti bahwa setiap tantangan hanyalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Seperti tanaman yang perlu dipangkas untuk tumbuh lebih kuat, terkadang kesulitan kita hanyalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Wati mendekat dengan nampan teh yang dibuat dengan tanaman obat dari kebun. Nona-nona kecil membuat campuran. Ini khusus untuk Nyonya, jelasnya. Mereka mengatakan itu membantu melemaskan otot dan memperkuat semangat. Amira mencicipi teh, mengenali rasa yang telah dipelajari putri-putrinya untuk dikombinasikan dengan begitu hati-hati. Itu lebih dari sekedar minuman. Itu adalah ekspresi cinta, pengetahuan, dan penyembuhan, semua elemen yang telah mengubah hidup mereka. Peresmian Pusat Penelitian Ratna Hidayat dijadwalkan untuk bertepatan dengan ulang tahun pertama proyek Anggrek. Acara tersebut menarik perhatian nasional dan Rumah Besar Wicaksana bergejolak dengan persiapan. Di tengah keriuhan, kunjungan tak terduga menyebabkan kegemparan. Nyonya, panggil Wati, komposur biasanya sedikit berubah. Ada seseorang di gerbang, seorang wanita tua yang mengaku sebagai Ibu Ratna Hidayat. Sari, yang sedang mengatur tanaman obat untuk pameran, membeku
mendengar kata-kata tersebut. Amira segera mencari tangan putrinya, menawarkan dukungan diam. Namanya Kartini Hidayat, lanjut Wati. Dia melihat berita tentang pusat penelitian di koran dan datang dari jauh. Nenek Kartini, bisik Sari, kenangan jauh muncul seperti gelembung di air kristal. Aku mengingatnya. Dia biasa bernyanyi untukku dalam bahasa Spanyol sementara Ibu Ratna bekerja di laboratorium. Amira mengamati putrinya dengan perhatian. Apakah kamu ingin menemuinya, sayang? Keputusan ada padamu. Sari menarik napas dalam-dalam, memegang erat buku harian ibunya yang selalu dia bawa. Ya, jawabnya dengan tegas. Saya pikir Ibu Ratna akan menyukai itu. Kartini Hidayat adalah seorang wanita kecil dan halus dengan mata ekspresif yang sama seperti Ratna. Ketika Sari muncul di aula depan, waktu tampak membeku. Wanita itu menaruh tangannya di wajah, air mata mengalir bebas. Sari kecilku, bisiknya dalam bahasa Indonesia dengan aksen Jawa yang kental. Kamu memiliki matanya, mata yang sama seperti Ratnaku. Pertemuan itu seperti jembatan yang dibangun kembali di atas air yang telah lama bergejolak. Kartini membawa bersamanya peti kenangan, foto-foto lama Ratna dalam ekspedisinya, buku catatan penelitian yang belum pernah dilihat Sari, dan sesuatu yang spesial, kalung dari biji-bijian langka yang telah dibuat Ratna untuk putrinya sebelum perjalanan terakhirnya. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memberikannya padamu. Jelas Kartini memasang kalung di leher Sari. Setiap biji mewakili tanaman obat berbeda yang dia temukan. Itu caranya untuk menjagamu selalu terhubung dengan karyanya. Putri, yang mengamati adegan di samping Amira, memperhatikan bagaimana kalung biji-bijian melengkapi dengan sempurna liontinnya sendiri dua simbol cinta ibu yang melampaui waktu dan keadaan. Nyonya Kartini, panggil Amira mendekati dengan kursinya, maukah kamu melihat kebun khusus yang telah dibuat Sari? Dia melanjutkan karya Ratna dengan cara yang saya yakin akan membuat putrimu sangat bangga. Tur Taman Ratna adalah pengalaman emosional. Sari menjelaskan setiap tanaman dengan antusiasme yang sama seperti ibu biologisnya. Sementara Kartini berbagi cerita tentang penemuan Ratna di Amazon. Tahukah kamu bahwa ibumu biasa mengatakan bahwa tanaman seperti orang? Cerita Kartini saat mereka mengagumi tanaman rambat yang sangat tangguh. Beberapa membutuhkan banyak matahari, yang lain membutuhkan naungan. Beberapa tumbuh cepat, yang lain membutuhkan waktu. Tapi semua memiliki nilai dan keindahan mereka sendiri. Itu persis yang kami ajarkan di sini dalam proyek, jawab Sari, matanya bersinar. Setiap anak memiliki waktu mekarnya sendiri. Bima, yang telah bergabung dengan kelompok, menambahkan, dan karena itu kami memutuskan untuk menamakan pusat penelitian untuk menghormati Ratna. Karyanya tidak hanya tentang tanaman, itu tentang menyembuhkan orang, memberikan harapan. Kartini mengamati kelompok dengan mata berkaca-kaca. Sari sangat mirip dengan Ratna dalam hasratnya untuk botani. Putri pelindung dan penuh kasih seperti kakak perempuan. Amira yang telah membuka hatinya dan rumahnya untuk cucunya. Dan Bima, pria yang membuat semua itu mungkin. Ratna selalu mengatakan bahwa penyesalan terbesarnya adalah tidak bisa melihat Sari tumbuh, kata Kartini dengan lembut. Tapi sekarang, saya melihat bahwa alam semesta memiliki rencana yang lebih besar. Dia tumbuh tidak hanya dengan cinta, tetapi dengan seluruh keluarga yang berdedikasi untuk menjaga warisannya tetap hidup. Wati mendekati dengan nampan teh khusus, campuran yang dibuat oleh Sari menggunakan resep yang ditemukan dalam buku catatan Ratna. Aroma yang familiar membuat Kartini tersenyum di antara air mata. Teh ini, katanya, adalah favorit Ratna. Dia membuatnya setiap malam saat bekerja dengan penelitiannya. Dan sekarang adalah favorit anak-anak yang datang ke proyek, lengkapi Sari. Terutama mereka dengan masalah pernapasan seperti saya. Sore berlanjut, dan matahari mulai melukis langit dengan warna merah muda dan oranye. Di taman kaca, Kartini mengamati Sari bekerja dengan tanaman. Gerakannya begitu mirip dengan Ratna sehingga untuk saat-saat tertentu tampak bahwa waktu telah kembali. Kamu tahu, katanya kepada Amira, ketika saya kehilangan Ratna, saya pikir saya telah kehilangan segalanya.
Tapi sekarang saya melihat bahwa karyanya, cintanya, esensinya, semua terus hidup melalui Sari. Dan tidak hanya itu, dilipat gandakan, menyentuh lebih banyak kehidupan melalui proyek luar biasa ini. Amira memegang tangan wanita itu dengan kasih sayang. Maukah kamu menjadi bagian dari ini? Kami memiliki kamar tamu, dan pengalamanmu akan sangat berharga untuk pusat penelitian. Mata Kartini bersinar dengan cahaya baru. Kamu akan melakukan itu, mengizinkan saya menjadi bagian dari kehidupan Sari lagi. Tentu, Amira tersenyum, karena keluarga tidak pernah terlalu banyak dan setiap orang yang kita cintai membawa lebih banyak cahaya ke kebun kita. Kehadiran Kartini di rumah besar, wicaksana membawa dimensi baru kegembiraan dan pengetahuan. Ceritanya tentang Ratna dan penemuannya di Amazon mempesona tidak hanya Sari, tetapi semua anak yang mengunjungi proyek. Tangannya yang berpengalaman menambahkan sentuhan khusus pada kebun dan pengetahuan ansestralnya tentang tanaman obat melengkapi dengan sempurna penelitian modern yang akan dikembangkan di pusat baru. Pada pagi yang tenang saat Kartini mengajar Sari dan Putri cara membuat infus khusus untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, Amira mengamati adegan dengan senyum tenang. Sungguh menarik bagaimana takdir telah menjalin hidup mereka dengan cara yang begitu tak terduga dan indah. Kamu tahu apa yang paling memukau saya dalam tanaman? Komentar Kartini saat dengan lembut mencampur tanaman obat. Bagaimana mereka beradaptasi dan tumbuh bersama. Lihat daun mint ini, tumbuh lebih baik ketika dekat dengan rosemary. Seolah-olah satu memperkuat yang lain. Seperti keluarga kita, amati Putri, bermain dengan liontinnya. Masing-masing membawa sesuatu yang khusus, membuat keseluruhan lebih kuat. Sari setuju menyentuh kalung bijinya. Dan setiap biji di sini menceritakan kisah berbeda. Sama seperti setiap orang dalam keluarga kita memiliki kisahnya sendiri untuk diceritakan. Amira merasakan hatinya berkembang dengan kata-kata putri-putrinya. Kartini, panggilnya, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan padamu. Dengan bantuan Putri, Amira memimpin kelompok ke bagian khusus kebun yang telah dijaga rahasia. Itu adalah tempat tanam baru, masih dalam pengembangan di mana berbagai spesies tanaman obat dari Amazon yang diperoleh melalui kontak Bima mulai beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini akan menjadi kebun Ratna, jelas Amira. Ruang yang didedikasikan secara eksklusif untuk tanaman yang dia pelajari. Kami ingin ini menjadi jantung pusat penelitian. Kartini menaruh tangannya di wajah terharu. Ini semua tanaman yang dia sebutkan dalam suratnya. Bagaimana kalian mendapatkannya? Ayah telah bekerja untuk ini selama berbulan-bulan, ungkap Sari. Dia menghubungi peneliti, universitas, komunitas adat, semua yang mengenal karya Ibu Ratna ingin berkontribusi. Pada saat itu Bima muncul di kebun, membawa kejutan lain, folder dengan dokumen resmi. Kartini, panggilnya dengan senyum lembut, kami membutuhkan tanda tanganmu di beberapa dokumen. Sebagai pemegang hak atas penelitian Ratna, kamu perlu secara resmi mengizinkan penggunaan karyanya di pusat. Tentu saja, jawab Kartini dengan cepat. Ratna selalu ingin karyanya menguntungkan sebanyak mungkin orang. Saya tidak bisa memikirkan tempat yang lebih baik untuk warisannya berkembang. Sementara Kartini menandatangani dokumen, Wati muncul dengan nampan khusus. Di atasnya terdapat kue cantik yang dihias dengan bunga yang dapat dimakan, resep yang telah diajarkan Kartini beberapa hari sebelumnya. Ini untuk merayakan, jelas Wati dengan senyum langka. Tidak hanya dokumen, tetapi keluarga kita yang terus bertumbuh. Amira mengamati momen dengan mata berkaca-kaca. Kursi rodanya, yang dulu mewakili keterbatasan, sekarang hanyalah detail dalam kehidupan yang meluap dengan tujuan dan cinta. Putri-putrinya telah menemukan di Kartini tidak hanya seorang nenek, tetapi koneksi hidup dengan akar mereka, baik keluarga maupun botani. Nenek, panggil Sari dengan malu-malu. Itu pertama kalinya dia menggunakan istilah itu. Bisakah nenek menceritakan lebih banyak tentang perjalanan Ibu Ratna? Tentang bagaimana dia menemukan setiap tanaman ini? Wajah Kartini bersinar. Tentu, sayangku. Setiap tanaman memiliki ceritanya sendiri, sama seperti setiap orang dalam keluarga ini.
Dan sekarang berkat kalian, cerita-cerita itu akan terus diceritakan dan dijalani. Bima duduk di samping Amira, memegang tangannya sementara Kartini memulai narasinya. Matahari sore menyaring melalui atap kaca, menciptakan permainan cahaya dan bayangan pada kelompok yang berkumpul. Di tempat tanam di samping, bibit baru beradaptasi dengan lingkungan mereka. Akar mereka saling terjalin di bawah tanah yang subur, persis seperti ikatan yang menyatukan keluarga unik dan istimewa itu. "Kamu tahu," kata Amira dengan lembut, "ketika kita menanam anggrek pertama di kebun ini, saya tidak pernah membayangkan bahwa ia akan berubah menjadi seluruh hutan cinta dan harapan. Itu karena kamu menanam dengan cinta, Ibu," jawab Putri. "Dan cinta selalu menemukan cara untuk berlipat ganda." Hari peresmian Pusat Penelitian Ratna Hidayat menyingsing dengan cahaya keemasan khusus. Kebun rumah besar Wicaksana berada dalam kemegahan maksimalnya. Dengan setiap bunga tampak lebih cerah, setiap daun lebih hijau, seolah-olah alam sendiri ingin berpartisipasi dalam perayaan. Amira bangun pagi, tangannya sedikit gemetar saat ia bersiap untuk hari besar. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, dia bertekad untuk memberikan pidato peresmiannya dengan berdiri, bersandar pada tongkat barunya yang khusus, hadiah bersama dari putri-putrinya, dihias dengan ukiran halus anggrek dan tanaman obat. "Kamu yakin, sayang?" tanya Bima, kekhawatiran jelas dalam suaranya. "Sangat yakin," jawabnya dengan senyum tenang. "Hari ini adalah hari kesuksesan untuk menunjukkan bahwa batas-batas kita hanya sementara ketika kita memiliki cinta dan dukungan yang cukup." Di kamar sebelah, Putri dan Sari bersiap bersama, masing-masing mengenakan gaun yang dipilih khusus untuk acara tersebut. Liontin Putri dan kalung biji sari bersinar harmonis, simbol kisah unik mereka yang sekarang terjalin dengan sempurna. "Gugup?" tanya Putri membantu adiknya dengan rambutnya. "Sedikit," akui Sari, "tapi itu kegugupan yang baik. Kamu tahu, tadi malam saya bermimpi tentang Ibu Ratna. Dia tersenyum di tengah kebun dan semua tanaman mekar di sekitarnya." Kartini yang melewati koridor mendengar percakapan dan masuk ke kamar. Di tangannya, dia membawa kotak kayu ukir kecil. "Ratna menyimpan ini untuk acara khusus," katanya, membuka kotak untuk mengungkapkan 2 bros halus berbentuk anggrek. Dia membelinya ketika hamil dengan Sari, bermimpi tentang hari ketika dia bisa berbagi cintanya untuk botani dengan putrinya. "Saya pikir sekarang mereka milik kalian berdua." Gadis-gadis menerima bros dengan air mata di mata mereka, dengan hati-hati menyematkannya pada gaun mereka. Seolah-olah Ratna hadir, memberkati tidak hanya pusat penelitian, tetapi juga persatuan kedua keluarganya. Kebun itu penuh dengan tamu ketika upacara dimulai. Perwakilan dari universitas, organisasi lingkungan, keluarga yang diuntungkan oleh proyek anggrek, semua berkumpul untuk menyaksikan sesuatu yang jauh melampaui peresmian pusat penelitian. Wati, sempurna dalam seragam galanya, mengordinasikan detail-detail terakhir dengan efisiensi khasnya, meskipun matanya mengkhianati emosi yang tidak biasa. Dia telah menyiapkan kejutan khusus. Semua anak-anak dari proyek membawa pot kecil dengan bibit tanaman obat yang akan ditanam dalam upacara simbolis setelah peresmian. Ketika tiba waktunya untuk pidato Amira, keheningan hormat jatuh pada hadirin. Bima dan gadis-gadis memposisikan diri di sampingnya, siap untuk mendukungnya jika perlu. Dengan tekad, Amira bangkit dari kursinya, bersandar pada tongkat khususnya. "Beberapa tahun yang lalu," dia mulai, suaranya jelas dan tegas, "kebun ini hanyalah ruang kesendirian dan kenangan pahit. Saya telah kehilangan tidak hanya gerakan kaki saya, tetapi juga harapan untuk suatu hari berdamai dengan masa lalu saya." Dia berhenti sejenak, matanya menemukan mata Putri. "Kemudian, takdir membawa kembali bunga pertama saya, putri saya Putri, yang telah saya biarkan pergi dalam momen ketakutan dan kebingungan. Dengannya, saya belajar bahwa tidak ada kesalahan yang tidak dapat diperbaiki ketika ada cinta sejati." Matanya berpindah ke Sari. "Selanjutnya, kebun memberi kita hadiah Sari, membawa bersamanya warisan luar biasa Ratna Hidayat, seorang wanita yang mendedikasikan hidupnya untuk menyembuhkan dan merawat orang lain. Melalui Sari, karya Ratna berlanjut dan berkembang." Amira tersenyum pada Kartini.
yang menangis diam-diam di baris depan. Dan ketika kami pikir keluarga kami lengkap, kami menerima hadiah kebijaksanaan dan kenangan melalui Kartini, membuktikan bahwa tidak pernah terlambat untuk terhubung kembali dengan akar kamu. Suaranya mendapatkan kekuatan saat ia melanjutkan. Pusat penelitian ini bukan hanya penghormatan untuk Ratna Hidayat atau perpanjangan dari proyek anggrek. Ini adalah kesaksian bahwa benih cinta, ketika ditanam dengan iman dan disiram dengan ketekunan, dapat mekar di kebun paling tidak mungkin. Anak-anak proyek mulai mendekat, masing-masing dengan pot tanaman obat mereka. Setiap bibit yang akan ditanam hari ini membawa kisah kesuksesan. Setiap bunga yang mekar akan menjadi pengingat bahwa penyembuhan sejati dimulai di hati. Amira menegakkan diri lebih jauh, tongkatnya tertanam kuat di tanah. Ratna Hidayat bermimpi tentang dunia di mana pengetahuan ancestral tanaman bisa bergabung dengan sains modern untuk menciptakan jalur penyembuhan. Hari ini kami tidak hanya mewujudkan mimpinya, tetapi memperluas untuk mencakup penyembuhan hati yang patah, penyatuan kembali keluarga yang terpisah, dan penciptaan ikatan baru cinta dan harapan. Putri dan Sari mendekat, masing-masing memegang gunting emas untuk memotong pita peresmian. Matahari mengenai bros anggrek mereka, menciptakan pelangi kecil yang menari di udara. Saya nyatakan diresmikan, Amira menyimpulkan, suaranya tercekat oleh emosi. Pusat penelitian Ratna Hidayat, tempat di mana sains dan cinta bersatu untuk menciptakan keajaiban. Setahun setelah peresmian Pusat Penelitian Ratna Hidayat, kebun Rumah Besar Wicaksana telah berubah menjadi surga penyembuhan dan pembaruan yang sebenarnya. Penelitian yang dikembangkan di sana sudah mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan penemuan baru tentang pengobatan alami untuk penyakit pernapasan dan kondisi lainnya. Pada sore yang istimewa, keluarga berkumpul di Taman Kaca untuk perayaan intim. Itu adalah ulang tahun 1 tahun sejak Kartini bergabung dengan mereka, dan Wati telah menyiapkan perjamuan penuh makna, hidangan tradisional dari wilayah Amazon, teh obat, dan kue yang dihias dengan bunga yang dapat dimakan dari kebun sendiri. Lihat, seru Sari, menunjuk ke tempat tanam khusus di mana mereka telah menanam biji-biji pertama yang disimpan oleh Amira. Anggrek paling langka akhirnya mekar. Semua mendekati untuk mengagumi bunga yang selama berbulan-bulan telah menguji kesabaran dan dedikasi mereka. Kelopaknya, merah muda keperakan yang unik, tampak menangkap dan memantulkan cahaya matahari terbenam. Itu persis warna liontinku, bisik Putri, menyentuh perhiasan di lehernya. Dan biji-biji kalungku, lengkapi Sari, tersenyum pada kakaknya. Amira, yang sekarang bergantian antara kursi rodanya dan jalan-jalan pendek, bersandar pada tongkat khususnya, mendekati putri-putrinya. Kamu tahu apa yang bunga ini representasikan? Ini adalah persatuan sempurna antara masa lalu dan masa kini, antara kehilangan dan penemuan, antara sakit dan penyembuhan. Bima, yang mengamati adegan dengan mata berkaca-kaca, menambahkan, seperti keluarga kita. Masing-masing dari kita tiba di sini, melalui jalan berbeda, membawa kisah rasa sakit dan kesuksesan kita sendiri. Tapi bersama-sama, kita menciptakan sesuatu yang luar biasa indah. Kartini, yang telah menjadi kehadiran fundamental di pusat penelitian, berbagi pengetahuan ancestralnya dengan generasi baru sarjana, tersenyum dengan kebijaksanaan. Ratna selalu mengatakan bahwa tanaman paling tahan adalah yang menghadapi kesulitan. Mereka mengembangkan akar lebih dalam, bunga lebih cerah. Wati mendekati kelompok, membawa album foto yang baru disusun. Saya pikir kalian mungkin ingin melihat ini, katanya, membuka album untuk mengungkapkan transformasi kebun dan keluarga seiring waktu. Halaman-halaman menceritakan kisah kelahiran kembali. Amira mendapatkan kembali kekuatan dan kepercayaan dirinya, Putri menemukan tempatnya di dunia, Sari menemukan tujuannya dalam warisan ibu biologisnya. Ada foto-foto anak-anak proyek masing-masing dengan kisah kesuksesan mereka sendiri. Semua disatukan oleh kekuatan penyembuhan tanaman dan cinta tanpa syarat. Luar biasa bagaimana semuanya terhubung, amati Putri, menelusuri jarinya melalui foto di mana dia dan Sari mengajarkan teknik
berkebun kepada sekelompok anak-anak. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap rasa sakit yang kita hadapi, membawa kita ke sini. Dan yang paling indah, lengkapi Sari, adalah bahwa kisah kita terus menginspirasi orang lain untuk menemukan jalan penyembuhan mereka sendiri. Amira memeluk putri-putrinya, merasakan aroma lembut anggrek yang mengelilingi mereka. Kamu tahu apa yang saya pelajari dari kalian? Bahwa keluarga bukan hanya tempat kita lahir, tetapi juga yang kita pilih untuk kembangkan. Seperti kebun ini, membutuhkan perawatan harian, kesabaran, dan banyak cinta. Matahari mulai tenggelam, melukis langit dengan warna merah muda dan emas yang terpantul di atap kaca taman kaca. Lampu otomatis menyala dengan lembut, menciptakan suasana hampir magis. Lihat sekeliling, kata Bima, memeluk keluarganya. Kebun ini lebih dari sekedar tempat penyembuhan atau penelitian. Ini adalah kesaksian hidup bahwa cinta sejati selalu menemukan cara untuk mekar, bahkan di tanah paling tidak mungkin. Kartini mengangkat cangkir teh khususnya, resep yang sama yang biasa dipersiapkan Ratna dalam diam bersulang. Wati memecahkan protokol biasanya, bergabung dengan kelompok keluarga untuk foto khusus. Semua berkumpul di sekitar anggrek yang baru mekar, wajah mereka diterangi oleh cahaya keemasan senja dan kegembiraan kebersamaan. Ini adalah warisan sejati kita, Amira menyimpulkan, melihat dengan bangga putri-putrinya, suaminya, Kartini, dan bahkan Wati, yang telah lama bukan hanya karyawan, tetapi menjadi bagian penting dari keluarga itu. Bukan hanya tanaman, penelitian, atau pusat. Ini adalah cinta yang kita kembangkan, kehidupan yang kita sentuh, dan kepastian bahwa selalu ada harapan untuk mekar baru. Anggrek merah muda keperakan berayun lembut dengan angin malam. Kelopaknya berkilau seperti bintang duniawi di kebun yang telah menjadi tempat perlindungan cinta, penyembuhan, dan kesempatan kedua. Di hati setiap orang yang hadir,